보이지 않아. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurchandra Hidayatullah dengan NIM 120190085 dari kelas PTI RB. Di sini saya akan memaparkan anatomi sistem pada drive-thru. Drive-thru adalah jenis layanan pesan bawa pulang yang telah dilakukan di berbagai jenis lini bisnis. Layanan drive-thru sebenarnya sudah tidak terlalu asing untuk diterapkan, termasuk di Indonesia sendiri. Sudah cukup banyak bisnis yang menerapkan layanan drive-thru. Drive-thru menempatkan pelanggan untuk dapat membeli produk dengan cepat tanpa perlu turun dari kendaraan, khususnya mobil. Aspek struktural drive-thru. Yang pertama ada pos pelayanan, yang kedua ada speaker output, yang ketiga ada input mikrofon, yang keempat ada headphone, yang kelima monitor display terminal, yang keenam ada monitor daftar produk, yang ketujuh adalah kasir. Aspek struktural merupakan komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem atau mesin yang sedang dianalisis atau dianatomi. Selanjutnya ada aspek fungsional. Aspek fungsional merupakan proses yang ada di dalam suatu sistem. Yang pertama ada login number. Krew, setiap krew restoran masing-masing memiliki nomor ID. Nomor ID setiap krew berbeda satu sama lain. Nomor ID berguna untuk masuk ke setiap pos register. Jika nomor ID tidak dimasukkan, maka pos register tidak dapat digunakan. Setiap krew bertanggung jawab pada pos register yang login dengan nomor ID-nya. Yang kedua ada greeting. Setiap krew yang nomor ID-nya sedang login, wajib greeting memberi salam atau sambutan kepada customer. Contohnya, selamat siang, selamat datang di restoran, atau silahkan pesanannya. Yang ketiga ada order produk. Customer akan memberikan pesanannya pada krew yang bertugas, dan krew yang bertugas akan menginput pada pos register yang login dengan nomor ID-nya. Selanjutnya ada key in product. Produk customer ini diinput di pos register. Setelah itu ada payment pembayaran. Terbagi menjadi dua, yaitu tunai dan non-tunai. Yang tunai, customer hanya tinggal memberikan uang sejumlah total harga produk yang diorder. Sedangkan non-tunai, dengan kartu kredit atau debit, krew tinggal meswip kartu kredit atau debit customer di mesin edisi yang tersedia. Setelah itu, cetak struk. Setelah pembayaran selesai, struk order dapat diberikan kepada customer sebagai bukti transaksi. Berikut adalah diagram pelayanan drive-thru. Setelah itu ada perilaku dan hubungan. Sistem point of sales atau POS, restoran pertama di seluruh dunia yang menggunakan sistem ini adalah pada tahun 1974. Sistem ini digunakan dengan kode angka untuk tiap menu yang dipesan. Lalu mesin tersebut akan menghitung jumlah uang yang harus dibayarkan. Kurang lebih sama prinsipnya dengan yang biasa digunakan di mesin kasir pada umumnya. Perhitungan pajak restoran juga ditambahkan ke dalam mesin sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, program SMS, Store Management System. Dalam pengolahan data yang masih menekankan pada operasi manual, sudah dapat dipastikan tidak menghemat waktu. Bahkan terkadang sering timbul human error sehingga data-data tidak terdeteksi, sehingga menjadi error atau kurang akurat. Maka sekarang ini dibuatlah program SMS, Store Management System, yang fungsinya adalah sebagai pengolah data-data transaksi, hasil par register maupun pos. Program ini pun menyimpan histori 1 tahun ke belakang sehingga kita dapat membuka data-data yang nanti akan dipakai. Setelah itu ada aspek boundary. Aspek boundary merupakan batas-batas yang tidak boleh dilewati oleh mesin atau sistem tersebut. Drive-thru adalah sistem pelayanan customer yang dilakukan tanpa harus turun dari kendaraannya. Ada beberapa batasan yang tidak boleh dilewati, ialah jumlah customer yang menumpuk sehingga menyebabkan kemacetan. Pelayanan krew dari restoran yang lambat sehingga makin banyak customer yang mengantri, halaman drive-thru yang terlalu kecil. Setelah itu ada aspek lingkungan. Aspek lingkungan terbagi menjadi dua, yaitu aspek lingkungan internal dan eksternal. Aspek lingkungan internal atau aspek lingkungan dari dalam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang kita tahu, drive-thru melayani pembelian junk food tanpa harus turun dari kendaraan. Dalam situasi COVID-19 ini, drive-thru sangat berperan penting dalam pelayanan di suatu daerah
karena tanpa mengharuskan seseorang untuk melakukan kegiatan transaksi dengan tatap muka dan berinteraksi fisik secara langsung, dan tidak menimbulkan keramaian yang memicu meningkatnya COVID-19. Yang kedua, aspek lingkungan eksternal, yaitu membludaknya pembeli sehingga menyebabkan kemacetan yang dapat mengganggu aktivitas orang lain di jalan. Biasanya faktor ini disebabkan karena kurangnya karyawan yang melayani, halaman yang kurang luas, lambatnya pelayanan dari kru restoran tersebut. Sekian pemaparan anatomi sistem pada drive-thru yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.